Jumpa lagi dengan channel saya. Untuk kali ini saya ada di Gua Kreo, Semarang, Jawa Tengah. Di sana ada sebuah legenda cerita mengenai Sunan Kalijaga yang bertemu dengan empat ekor kera. Nah, bagaimana cerita selanjutnya kita nanti melihat sambil kisah-kisahnya ada di tulisan-tulisan di sana. Untuk sementara saya ada di tempat parkir dulu. Di sini baru saja parkir kendaraan. Nah, kita melihat di jauh sana itu ada tulisan Jembatan Jatibarang. Nah, oleh karena itu kita lihat saja detail-detail videonya setelah kita mengeksplor sampai ke ujung sana di Pulau Kreo-nya. Karena ini darat, kemudian ada jembatan, dan kita akan sampai di pulaunya itu. Nah, ini ada kera-kera yang sedang makan, dan itu adalah waduknya yang cukup luas, tetapi airnya tenang, dan di kanan kirinya itu masih pepohonan, tetapi ujung sebelah sana itu adalah rumah-rumah. Jadi ini memang jembatan di tengah rumah-rumah, di perumahan-perumahan, ya mungkin sekitar 1 atau 2 km dari sana. Ini banyak sekali kera, dan ini adalah tempat yang melegenda Kreo. Mungkin dalam cerita perwayangan kita akan tahu bahwa Kreo itu nanti di sana memang banyak kera. Baik, kita mendekat lagi, dan di sini banyak sekali kera yang sedang pada duduk gitu. Nah, itulah di sana gambarannya seperti itu, indah sekali. Walaupun ini memang ya mungkin tidak di hutan sama sekali, tetapi udaranya sejuk di sini. Jadi bisa untuk istirahat, bisa untuk ya refleksi diri dan sebagainya lah, pokoknya untuk menghilangkan penat. Nah, ini saya sangat menyenangi tempat ini. Tadi saya menyediakan kacang 2 bungkus sama pisang, sehingga kita bisa memberi makan mereka. Nah, dari kera kita akan melihat seperti ini dari pintu gerbangnya. Ini tadi saya berdiri di tempat parkirnya. Sekarang kita akan menuju ke yang disebut guanya itu seperti apa. Nah, di kiri saya itu adalah waduk. Jadi kanan saya juga waduk. Jadi bentuknya seperti huruf V, dan saya akan menuju huruf V yang lancip. Lihat seperti apa, karena informasinya di sanalah ada guanya. Nah, kita lihat di situ. Nah, ini sekarang kita turun untuk menuju ke sana. Nah, ini ada banyak kera, dan kita turun ke situ. Iya. Ini saya menuruni anak tangga. Memang akan sampai di ujung dari tanah ini. Jadi kita akan melihat ujung huruf V-nya tadi yang lancip. Ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Ya, kita akan turun terus, dan kita belum sampai di ujungnya, di jembatan Kreo-nya. Baik, lalu yang ini saya lupa menghitung tangganya berapa saya lewati, tetapi ini cukup banyak, mungkin ya 80-an tangga ada. Karena ini satu tangga itu lebar. Dihitung nggak dari atas? Ya, sudah terlanjur tidak menghitung tadi, tapi perkiraan saja. Nanti baliknya dihitung ya? Ya,
saya sudah sampai di bawah, walaupun turun tapi juga nafasnya ngos-ngosan. Baik, sekarang kita akan masuk ke jembatan. Tapi nampaknya ini jembatan hanya untuk berfotoria, tidak untuk kendaraan karena di dalamnya. Sementara di kanan kirinya ada dua monyet, patung monyet. Tambah satu. Ya, tambah satu, tapi tidak. Nah, ini jembatan Kreo, boleh saya ya kira-kira seperti itu. Lalu ini yang ya. Nah, gambarannya seperti itu. Baik, kita akan menuju ke atas sungai ya, atas sungai. Nah, di sana juga ada, ya kelihatan tuh ada, walaupun di tempat situ ada kera, dan kera sudah terbiasa dengan manusia. Nah, ada teman-teman di sini. Nah, di sana itu, nah ada jalan lagi ke sana tuh. Apakah di sana ada sebenarnya apa tidak? Kalau saya teruskan maka akan seperti ini. Nah, di sana nah kita sampai di ujung dari itu. Nah, ini adalah ujung dari jembatan tadi. Dan kalau diteruskan ke sana itu guanya, informasinya di gua di sana. Memang dari sini tidak kelihatan bahwa itu banyak monyet karena memang nggak ada orang yang berkunjung di sana. Tentu saja monyet-monyet akan mengumpul di terminal. Nah, itu ada teman-teman yang sedang bermain di sana. Bagus. Iya, dari seberang tadi kita akan naik untuk ke guanya ya. Baik, kita mau ke Gua Kreo. Memang nampaknya dari sini nggak kelihatan keranya karena ya jarang, nggak ada orang di sini. Sementara mereka itu ya mencari makan, maka kelihatannya juga banyaknya di terminal tadi. Sekurang-kurangnya banyak orang beli makanan dan bisa dibagikan pada mereka. Nah, sampai di sini ada dua jalan, ke kiri dan ke kanan. Nah, ini mungkin yang jalan utama ke kiri, apa yang ke kanan? Oke, kita apakah jalannya melingkar atau melingkar? Kalau di sana muter atau kembali? Kalau ke atas berarti Peru. Ini
Kalau di bawah berarti semedi. Oh, Ini kan ada tempat semedinya di sini. nah, kelihatan bahwa di sini ada ya tebing ya. Ternyata ada yang bersih-bersih. Jadi nanti tembusnya mengelilingi gunung ini. Jalan pinggir ini terus. Kalau guanya nggak tembus ini, hanya untuk jalan. Kalau untuk jalur ini menuju ke puncaknya itu jalur dari Karaja. Oh gitu. Tapi ada berarti sampai di sana. Pak, di sana ada yang jualan? Udah ada, Pak. Enggak ada. Oh, tadi saya bawa kacang banyak udah habis. Ya. Heh. Oh, Sunan Kalijogo. Monumennya waktu itu untuk istirahatnya para. Oh, Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo dulu semedi di sini. Ya. Memang terus ini ada yang merawat terus ya? Ada. Waktu itu setelah dari Barista, Kalau sekarang dinas pariwisata. Oh, oke, kalau tak mubeng dulu. Ya, oke. Ya, mari teman-teman. Ini kurang satu nih dipoto nih, kasihan jauh-jauh. Ya, itu ternyata di seberang sini itu adalah yang dipakai untuk kumpul itu ada tangga, dan itu di sana adalah iya, di sana itu ada lubang, nggak tahu berapa meter tapi lebarnya mungkin sekitar 2 meter ya. Lalu tingginya itu Nggak kelihatan. Menjadi penampakan ya. ya, tapi kelihatan terang-terang di sana. KPD 2023 Sukses bersama. Ya, siap yo. KPD 2023 Ya, menurut dimensi Gua Kreo tinggi 2,5 meter, kedalaman gua 8 meter. Sejarah Gua Kreo ada hubungannya dengan asal-usul nama Jatingaleh, satu desa di Kecamatan Candisari. Cerita bermula ketika Sunan Kalijogo tengah mencari pohon jati untuk dijadikan saka atau tiang Masjid Demak. Tokoh Wali Songo ini kemudian menemukan pohon jati yang diingininya di lereng Bukit Gombel. Namun ketika mau menebangnya, tiba-tiba pohon tersebut berpindah tempat. Dari situ muncul nama Jatingaleh dengan arti bahasa jati yang berpindah. Sunan Kalijogo lalu mencari pohon jati yang pindah itu dan menemukannya di suatu daerah yang sekarang bernama Kreo. Namun kendali kembali menghadang. Pohon jati yang telah ditebang dan dihanyutkan ke sungai rupanya terjepit di antara bebatuan dan sangat sulit untuk diambil. Ulama yang juga dikenal sebagai Syekh Malaya itu pun bertafakur di dalam sebuah gua dan berdoa. Enggak lama kemudian datanglah 4 ekor kera yang masing-masing berwarna merah, hitam, putih, dan kuning untuk membantu Sunan Kalijogo. Berkat bantuan keempat kera itu, Sunan Kalijogo mampu menghanyutkan pohon jati ke Demak. Ketika Sunan Kalijaga pamit, para kera mau ikut. Namun dia menolak permintaan itu. Sebagai gantinya, Sunan Kalijogo menyerahkan kawasan itu untuk dijaga kera-kera tersebut. Nama Kreo berasal dari kata Mangreu Rehu yang berarti jagalah atau peliharalah. Keempat kera itu akhirnya berkembang biak dan menghuni kawasan Kreo hingga sekarang. Ya, itu dari sejarahnya. Nanti kita akan lihat apakah betul-betul ada kera-kera banyak apa tidak. Iya, dari gua itu tadi juga muncul 2 jalan. Yang satu ke kiri itu
ada di sana namanya Gua Landak. Baik, kita akan kita akan masuk dulu sebentar, tapi kita tidak masuk ke gua. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini namanya Gua Landak. Ada di samping ini ada namanya Gua Landak. Kemudian kita akan kita sampai di pintu saja sebentar, tidak usah sampai dalam. Tapi itu kalau lihat dari sini tinggi gua 2,5, kedalaman gua 8 meter. Gua Landak oleh beberapa orang yang mempunyai indigo mengatakan Gua Landak memiliki energi sangat kuat dan dirasakan ada siluman harimau. Namun warga setempat meyakini jika Gua Landak dihuni oleh Putri Landak dan kawanan hewan berbulu duri itu. Akan tetapi hingga sekarang tidak ditemukan hewan berduri dalam gua. Gua Landak dengan ketinggian mulut gua 2,5 meter dan kedalaman 8 meter. Di dalamnya ada patung harimau yang dibuat oleh warga sekitar dengan tujuan untuk menambah nilai eksotis wisata di Gua Kreo ini. Nah, di dalam seperti itu, menurut informasi seperti itu, tetapi kami tidak akan masuk dan kita akan melewati jalan yang saya akan turun dan menyusuri jalan ini. Menurut informasi tadi Bapak yang menyapu, nanti akan bertemu lagi dengan tangga yang pertama tadi. Nah, kita akan lihat di sini jalannya seperti apa. Sementara di kanan itu adalah bendungan tadi. Iya. Nah, sampai di sini ada jalan bercabang lagi, jalan bercabang lagi, tapi yang kanan ini buntu. Nah, sementara yang satunya naik. Saya akan mencoba naik sehingga nanti kita mungkin akan bisa menemukan jalan yang pertama sesudah jembatan. Ya, pasti di sini ada penghuni-penghuni lain selain saya. Ya, saya minta izin kalau memang itu bisa melihat saya, tentu saja. Karena di dunia ini semua diciptakan oleh Tuhan. Iya. Untuk kali ini jalannya cukup menanjak dan kita akan mencapai di puncak. Mari Bu. Iya, ini di jalan seberang kita masuk. Jadi puncaknya di kiri saya. Sementara yang kanan itu adalah lereng yang menuju ke waduk. Baik, kita ini jalannya memuncak. Iya, cukup lumayan bagi kaki. Aduh, kalau besok pemirsa akan ke sini ya bawa air minum. Iya. Ini adalah puncak dari gunung ini, dan itu ada dari jauh ya seperti tempat penampungan air. Tetapi mungkin ini adalah monumen atau makam ya, menurut cerita tadi yang di bawah. Ya begitu teman-teman. Oh, kalau di sini memang tidak ada kerannya ya, karena jarang orang berkunjung di sini, sehingga tidak ada makanan yang akan dimakan kera.
dan kera akan ngumpul banyak di terminal. Baik, ini ada satu monumen. Monumen kalau di sini namanya Watu Tetenger ya. Watu Tetenger. Iya. Tinggi Watu Tetenger 70 cm. Lebar dasar Watu Tetenger 1 meter persegi. Beberapa batu kali kriuk. Iya, begitu. Untuk sementara akan sudah dari puncak dan kita akan berjalan sudah menurun untuk menuju jembatan. Ya, ya, ini jalannya lebih pendek, jadi lebih curam, tetapi ini tangganya enak. Nah, sementara yang kanan saya ini semuanya adalah waduk. Itu teman-teman. Nah, terus kita melewati pinggir sambil melihat pemandangan waduk. Nah, sampai pada lingkaran di atas. Nah, dari sini kita sudah melihat jembatannya tadi. Itu. Nah, itu sudah bertemu dengan tadi. Nggak tahu, saya sendirian. Berarti nanti mereka akan ketemu dari sini. Iya. Putar. Ya, sekarang saya ketemu dengan yang jembatan yang pertama. Nah, kira-kira kita bisa lihat seperti ini, dan kita kembali untuk keluar dari pulau ini. Oleh karena itu kita bersyukur nih masih ada monyet yang ada di sini, karena memang itu mendekati jembatan yang banyak orang lewat, tetapi memang tidak sampai di atas sana. Nih, saya kasih kacang nih. Nih. Nih kacang. Nah. Tadi saya pasang kacang banyak, pisang banyak. Nah, ya. Nih. Iya. Sudah habis ya. Nih. Hei, kok takut? Jadi habis. Hehehe. Ya, buta.